Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi untuk bahas tentang pengantar novena kerahiman ilahi hari ke-7. Yesus minta supaya kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman ilahi. Kita baca dulu dari diary 1224. Hari ini, bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling menderita karena menyaksikan sengsaraku, dan mereka masuk paling dalam ke dalam rohku. Mereka adalah gambar yang hidup dari hatiku yang maha rahim. Dalam kehidupan yang akan datang, jiwa-jiwa ini akan bersinar dengan kecemerlangan istimewa. Tidak seorang pun dari mereka akan terjerumus ke dalam api neraka. Secara istimewa, aku akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya. Di sini dikatakan jiwa-jiwa yang secara khusus. Khusus artinya sesuatu yang spesial, yang fokus, yang memprioritaskan, yang mengutamakan untuk menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan. Yesus minta kita untuk bawalah dan benamkanlah. Sedikit cerita, ada yang tanya bagaimana cara membenamkan. Kalau buat saya, gambaran gampangnya adalah seperti kita masuk ke dalam kolam renang. Kita bisa berenang dengan kepala tetap di atas, tapi kalau yang namanya benamkan, seluruh tubuh kita terbenam. Tidak ada kelihatan kita lagi. Semuanya permukaan air. Semuanya adalah rahmat kerahiman Tuhan. Tidak ada kita lagi pribadi lepas pribadi, tapi benamkanlah semuanya dalam lautan kerahiman Tuhan. Yang ada adalah Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, Allah yang melindungi, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang maha rahim. Kata Yesus di sana dikatakan bahwa jiwa ini paling menderita menyaksikan sengsaraku. Paling menderita menyaksikan sengsaraku. Kita tahu ya, novena atau devosi jalan salib. Kita juga sering melakukan jalan salib. Juga diminta untuk jam kerahiman. Untuk kita merenungkan sengsara Yesus, kita lakukanlah sering-sering jalan salib dan jam kerahiman. Karena di jalan salib kita melihat step demi step, peristiwa demi peristiwa pengalaman penderitaan Yesus sampai dia wafat di kayu salib. Bahkan sampai dimakamkan. Tentang jam kerahiman. Di situ juga Yesus minta renungkanlah sengsaraku. Renungkanlah sengsaraku yang pedih. Renungkanlah pada waktu aku sendirian. Nanti di bagian agak akhir saya ingin lebih membahas tentang jam kerahiman. Kedua, dikatakan oleh Yesus, mereka masuk paling dalam ke dalam rohku. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam rohnya Tuhan? Bagaimana kita bisa masuk ke paling dalam? Satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah dengan sering melakukan kontemplasi, melakukan meditasi. Contoh, kembali lagi ke jalan salib. Misalnya perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kalau kita tidak renungkan, ya sudah, Yesus diadili, walaupun nggak bersalah, dia dihukum mati. Nah, selesai. Tapi kalau kita renungkan, kalau kita hayati, kalau kita olah, kalau kita masuk ke dalam cerita itu, pasti kita akan dapat lebih banyak. Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia nggak bersalah. Tapi karena kekuasaan, karena kerakusan, karena mau pamer power, orang memutuskan untuk dihukum mati tanpa dia bersalah. Terus kita dalam peristiwa itu jadi apa? Jadi penonton di pinggir jalan? Atau jadi serdadu yang ikut mau menghukum Yesus? Atau kita jadi Kayafas? Kita jadi Herodes?
Atau kita jadi Pontius Pilatus yang malahan cuci tangan, nggak mau tahu untuk urusan tersebut. Kalau kita renungkan, kita ada di sana, kita ikut dalam apa yang dirasakan oleh Yesus, maka kita akan bisa memperoleh rahmat-rahmat apa yang Yesus mau berikan pada waktu kita merenungkan sengsara Yesus. Itu perlu waktu, perlu saat tenang, perlu kesungguhan, perlu kesiapan. Lanjut ya. Ketiga, Yesus juga katakan bahwa mereka itu adalah gambaran dari hidupnya Yesus. Gambaran yang hidup dari hatiku. Gambaran yang hidup dari hatiku yang Maha Rahim. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya sehari-hari mencerminkan kehadiran Yesus. Jadi, di dalam kehidupannya akan datang, Yesus juga bilang bahwa jiwa-jiwa ini akan bersinar dengan kecemerlangan yang istimewa. Apa janji Tuhan terhadap kelompok ini? Satu, di situ dikatakan, tidak seorang pun dari mereka akan terjerumus ke dalam api neraka. Kita semua tahu ya, hidup di dunia ini adalah suatu perziarahan, suatu perjalanan sampai akhirnya nanti ke titik akhir, kita meninggal. Setelah meninggal, kemana kita? Ke surga? Ke neraka? Ke purgatorium dulu? Itu semua tergantung apa yang kita lakukan selama masih hidup di dunia ini. Nah, buat kelompok ini, Yesus menjamin, Yesus berjanji, tidak seorang pun dari mereka akan terjerumus ke dalam api neraka. Dan secara istimewa, Aku akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya. Kita semua juga tahu suatu hari kita akan mati. Ada ketakutan, ada sesuatu yang setelah mati saya kemana? Ya. Tapi di sini Yesus juga menjamin bahwa secara istimewa aku akan membela orang tersebut pada saat kematiannya. Itu yang Yesus janjikan. Nah, sekarang kita mau coba gali dari Diary Faustina contoh beberapa orang atau contoh-contoh yang termasuk dalam kategori ini. Orang yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan. Kita lihat di 10:75. Jiwa-jiwa yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi akan kulindungi seumur hidupnya seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya, dan pada saat kematiannya aku tidak akan tampil sebagai hakim bagi mereka, tetapi sebagai juru selamat yang Maha Rahim. Jiwa-jiwa yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi, jiwa-jiwa yang menyebarkan kebaikan Tuhan, kerahiman Tuhan. Ya, jiwa-jiwa yang termasuk dalam kategori ini di 10:75. Kita lihat lagi di 14:88. Jiwa yang giat mengusahakan kesempurnaan. Di 14:88, jiwa yang giat mengusahakan kesempurnaan. Giat itu artinya rajin, sungguh-sungguh, konsisten, tekun, bukan asal aja, ya. Jiwa yang mengusahakan kesempurnaan. Jadi dari tidak sempurna terus-menerus berusaha untuk menjadi manusia yang semakin sempurna. Yaitu yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang sering minta ampun sama Tuhan, masuk ke dalam pertobatan, merasa bersalah, merasa berdosa, merasa kurang, merasa lemah, cari kekuatan dari Tuhan, yang bersandar pada Tuhan. Ada juga kelompok jiwa yang lain, kelompok jiwa yang sempurna. Itu ada di 1489. Jiwa yang sempurna adalah yang kata-katanya menyenangkan Tuhan, yang selalu bersyukur, yang punya kasih yang murni, yang menghayati cinta Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang sempurna ini adalah jiwa-jiwa yang terus berjuang untuk memperbesar kerajaan Allah dengan memenangkan jiwa-jiwa. Dan satu lagi disebutkan dalam diary, yang sering menerima komuni kudus.
Jadi ada 3 kelompok jiwa yang termasuk dalam kelompok yang akan kita doakan besok, yaitu jiwa yang menyebarkan kerahiman Tuhan, jiwa yang giat mengusahakan kesempurnaan, dan jiwa-jiwa yang sempurna. Jadi kesimpulannya buat kelompok ini adalah orang-orang yang selalu mengagungkan Tuhan, yang bersatu dengan Tuhan, yang mau menjadi silih untuk dosa-dosa orang lain, dan yang berharap, yang mengandalkan Tuhan. Mereka adalah gambaran hidup dari hati Yesus yang Maha Rahim. Itu sendiri yang Yesus katakan, mereka adalah gambaran hidup dari hatiku yang Maha Rahim. Dan mereka tahu, disebut dalam 295, bahwa buat mereka tujuan hidup akhir mereka adalah Yesus. Yesus adalah tujuan akhir dari hidup mereka. Dan dikatakan juga di 775, tujuan hidupnya adalah Allah. Dan kebahagiaanku adalah kalau memenuhi kehendaknya. Jadi orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah tujuan hidupnya adalah Allah. Dan aku bahagia kalau aku melaksanakan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, di zaman sekarang ini, kita perlu semakin teguh, semakin rajin berdoa untuk mereka. Karena satu ya, tadi mereka adalah gambaran hidup dari hati Yesus yang Maha Rahim. Mereka mampu merasakan penderitaan Yesus yang paling dalam. Dan yang ketiga, hidupnya mencerminkan kehidupan surgawi sebetulnya. Walaupun masih di dunia, tapi apa yang dilakukan adalah sudah cerminan hidupnya hati Yesus yang Maha Rahim. Artinya sudah ada kehidupan surga di dunia ini. Nah, saya ingin sedikit cerita tentang mampu merasakan penderitaan Tuhan. Di diary juga disebutkan bahwa jiwa ini masuk paling dalam ke rohku. Jiwa ini paling menderita menyaksikan sengsaraku. Tadi saya sudah kasih contoh ya, bagaimana merenungkan contohnya Yesus jatuh pertama, atau Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, untuk merenungkan sengsara Yesus, sebetulnya Yesus juga sudah kasih cara, kasih jalan, yaitu pada jam kerahiman. Bicara tentang jam kerahiman, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk baca dulu dari diary nomor 1320. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku khususnya untuk orang-orang berdosa. Dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Bicara tentang jam kerahiman. Doa ini dimohon atau diadakan atau diminta oleh Yesus sendiri. Di situ dikatakan, inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Jam 3 petang. Mohon kerahimanku khususnya untuk orang-orang berdosa. Jam 3 petang itu adalah saat di mana kita diminta oleh Yesus, diajak oleh Yesus sebagai sahabat-sahabatnya Yesus, karena hanya sahabat yang biasanya diajak untuk mengetahui urusan yang lebih pribadi. Contoh, kita dalam kehidupan sehari-hari biasanya beda keterbukaan kita baik kepada teman maupun kepada sahabat. Biasanya kalau teman ya hanya yang umum. Tapi kalau sahabat, kita bisa curhat, kita bisa bercerita, kita bisa mengeluarkan pendapat, isi hati, dan seterusnya. Dan Yesus mengajak kita semua sebagai sahabat-sahabatnya untuk ayo
renungkan sengsaraku. Dan jam yang paling spesial yang Tuhan siapkan untuk kita adalah pada jam kerahiman. Di sini dikatakan sekali lagi pada pukul 3 sore. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Kalau kita bicara jam, pasti bukan bicara 1 menit, 2 menit, 3 menit. Itu adalah satu periode yang cukup panjang, yang cukup lama. Karena untuk merenungkan sengsara Yesus, kita perlu waktu, perlu kesiapan, perlu kesungguhan, perlu hati. Nggak bisa tiba-tiba langsung merenungkan langsung dapat pencerahan. Kita harus sungguh-sungguh punya persiapan, dan itu semua dikatakan oleh Yesus jam kerahiman. Dan kalau Bapak Ibu lebih teliti lagi atau lebih mendalami lagi, dunia ini dibagi 24 jam. Jadi kalau di Jepang jam 3 sore, mereka semua merenungkan sengsara Tuhan, masuk ke jam kerahiman. Singapura belum, Indonesia belum. 1 jam kemudian Singapura jam 3 petang, Indonesia baru jam 2, Indonesia bagian barat. 1 jam kemudian Indonesia bagian barat jam 3 petang. Dan kalau itu diurut, ternyata selama 24 jam Tuhan Yesus melimpahkan rahmat-Nya yang luar biasa kepada kita semua. Nah, di sini saya mau bahas tentang saatnya, periode jam kerahiman itu. Ada 3 saat yang terjadi bersamaan pada jam kerahiman. 1, saat kita mengenang dan memuliakan kematian Yesus di salib. Yesus katakan pada jam kerahiman, kalau bisa lakukan jalan salib. Kalau nggak bisa, datang ke Sakramen Maha Kudus, menyembah Yesus dalam Sakramen Maha Kudus. Kalau nggak memungkinkan juga, renungkanlah sengsaraku yang pedih. Jadi itulah saat dimana kita mengenang dan memuliakan Yesus yang wafat di salib. Pada saat yang sama juga terjadi saat di mana Yesus mengalirkan samudra kerahiman untuk setiap kita semua yang merindukannya. Yesus disalib, Yesus wafat di salib, serdadu menusuk lambung Yesus dengan tombak, darah dan air memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Bukan menetes, tapi memancar. Terkesan seolah-olah mau menjangkau sekian banyak orang, sejauh-jauhnya, buat setiap jiwa yang merindukannya. Jadi waktu kita merenungkan, menghayati, mengenang Yesus yang disalib, Yesus yang menderita, wafatnya Yesus, pada saat yang sama Yesus juga memberikan rahmat yang luar biasa. Sinar-sinar kerahiman. Merah melambangkan darah, memberikan kehidupan baru kepada kita. Warna pucat melambangkan air, menyucikan kita. Dan rahmat itu akan kita terima kepada setiap jiwa yang merindukannya. Jadi Bapak Ibu perlu punya kerinduan, perlu punya keinginan, harapan. Dan yang ketiga, saat yang sama juga, yaitu saat kita melakukan pembersihan diri. Tuhan, saya berdosa. Dari dosa-dosa saya, dari kelemahan saya, dari sakit penyakit saya, dari khawatir saya, dari semua permasalahan hidup kita, persembahkan kepada Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena untuk itulah Yesus datang. Yesus ingin kita semua diselamatkan. Yesus ingin kita semua menikmati damai Tuhan. Yesus ingin kita semua merasakan kerahiman Tuhan. Oleh sebab itu, jam kerahiman itu adalah, tadi saya katakan, saat. Ada 3 saat. Jadi sekali lagi, khususnya buat teman-teman devosan kerahiman yang pada jam kerahiman malah berdoa koronka. Memang doa koronka bisa didoakan kapan saja. Yesus katakan, doakanlah doa koronka sesering mungkin. Tapi sebetulnya khusus jam 3 petang, yang Yesus minta adalah inilah jam kerahiman. Dan di situ Yesus dengan jelas menyebutkan, kalau bisa lakukan jalan salib. Atau pergi ke Sakramen Maha Kudus, atau renungkan sengsaraku. Jadi dalam jam kerahiman itu yang harusnya kita lakukan bukan doa koronka. Karena doa koronka adalah doa kepada Bapa.
Sedangkan jam kerahiman adalah jam yang spesial. Yesus minta dari kita semua untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada 3 saat tadi. Saat kita mengenang sengsara Yesus, saat kita mengenang Yesus wafat di salib, saat kita mengetahui betapa Yesus menderita untuk membela kita manusia berdosa. Saat kita juga tahu bahwa Allah itu maha baik, Allah itu peduli kepada kita semua, memberikan anaknya untuk menolong kita, menyelamatkan kita, walaupun kita belum bertobat, kita masih berdosa. Ya, itu saat yang perlu kita hayati, kita renungkan, kita manfaatkan. Saat yang kedua, tadi saya katakan adalah saat kita menerima rahmat kerahiman dari Tuhan. Sinar-sinar kerahiman memancar dari hati Yesus yang maha rahim. Sinar-sinar itu keluar, dan sekaligus kalau kita lihat gambar Yesus yang maha rahim, sekaligus Yesus juga memegang hatinya, mengundang kita masuk hati Yesus yang maha rahim. Jangan takut, jangan ragu, jangan menghindar, jangan malah masa bodoh. Ya, saat kita menerima rahmat Tuhan. Karena di situ dikatakan ada rahmat yang secara khusus yang diberikan pada jiwa-jiwa yang merenungkan sengsaraku. Jadi ada rahmat yang nggak bisa kita terima kalau kita dalam situasi yang berbeda. Pada saat kita sungguh merenungkan sengsara Yesus, ada rahmat-rahmat luar biasa yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, saat itu juga adalah saat kita membersihkan diri kita. Kita mengakui kesalahan kita berdosa, kita datang kepada Tuhan karena kita lemah, kita minta Tuhan kuatkan. Kalau ambil contoh lagi tadi dari Yesus dijatuhi hukuman mati, pada waktu kita merenungkan di jam kerahiman, kita bisa berpikir bahwa Tuhan, secara tidak langsung saya juga menghakimi Engkau. Saya melakukan kesalahan dengan menghakimi orang lain, padahal jelas dia nggak bersalah. Padahal itu salah saya, tapi saya membiarkan orang itu menanggung akibat dari kesalahan saya. Artinya, saya juga sedang menyusahkan Yesus, sedang ikut menghukum Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Pada saat itu kalau Bapak Ibu tergerak, tersentuh hatinya, saat itulah melakukan pertobatan, pembersihan diri. Jadi sekali lagi, jam kerahiman bukan saatnya doa koronka. Tapi kalau kita sudah merenungkan semua, menikmati saat bersama Tuhan, Tuhan melimpahkan rahmat-Nya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kita apa yang kita butuhkan, kita juga merasa dibersihkan, sudah dibenamkan dalam lautan kerahiman Tuhan, dan sebagai rasa syukur, kita mau tutup dengan doa koronka, silahkan. Tapi ingat, doa koronka itu adalah doa kepada Allah Bapa. Sedangkan jam kerahiman adalah doa yang Yesus minta untuk sama-sama merenungkan sengsara Tuhan. Jadi ada dua tujuan yang berbeda ya, jangan dijadiin satu. Jadi sekali lagi saya ingin baca di sini. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Tuhan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam duka cita yang begitu pedih. Tadi dikatakan karena jiwa-jiwa orang yang memuliakan dan menghormati kerahiman Tuhan adalah yang masuk paling dalam ke dalam hatinya Yesus. Dan di sini satu konfirmasi dari Tuhan, betul. Karena orang-orang tersebut Tuhan izinkan masuk ke dalam duka citaku yang paling pedih pada jam kerahiman. Jadi jam kerahiman adalah jam sangat spesial, jam yang luar biasa yang Tuhan sediakan khusus untuk kita bertemu dengannya. Di situ juga dikatakan, benamkanlah dirimu dalam sengsaraku. Benamkanlah dirimu dalam sengsara Yesus. Artinya kalau kita merenungkan sengsara Yesus bukan asal aja, tapi betul-betul membenamkan diri kita dalam peristiwa demi peristiwa yang Yesus alami, untuk
bisa menikmati suasana yang terjadi dan sungguh-sungguh merasakan belas kasih Tuhan kepada kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita. Apakah kita para devosan kerahiman sudah masuk dalam kelompok ini? Katanya kita devosan kerahiman ilahi. Sekarang menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah saya dan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kelompok ini? Saya sudah melakukan penghormatan pada gambar kerahiman, sudah ikut pesta kerahiman, hari, sudah melakukan jam kerahiman, sudah melakukan penyebar luasan kerahiman dalam doa, dalam kata-kata, dalam perbuatan. Apakah itu sudah termasuk dalam kelompok ini? Itu dijawab masing-masing. Tapi yang saya mau ingin ajak Bapak Ibu adalah, mari dalam novena ini kita juga mengubah cara hidup kita. Menjadi pribadi yang baru, yang mempraktikkan kerahiman Tuhan. Dalam kata-kata kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita. Itu jadi niat kita. Pertanyaannya lagi, susah? Iya, susah. Sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang berharga itu memang harus diperjuangkan. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan memberikan rahmat supaya kita setia, supaya kita punya kasih yang bisa berbagi, bisa peka dengan keadaan sekitar, bisa mau berkorban untuk orang lain. Minta rahmat tersebut kepada Tuhan. Saya mau kuatkan kita semua dari diary nomor 1273. Di situ dikatakan, tidak ada kepapaan yang dapat bertanding dengan kerahimanku. Juga tidak ada kepapaan yang akan menyerap habis kerahimanku. Sebab setiap kali diberikan, setiap kali kerahiman itu diberikan, maka kerahiman itu akan makin meningkat. Setiap kali kita melakukan kebaikan, berbelas kasih, peduli orang lain, berbela rasa, berbagi, mengasihi, mengampuni, setiap itu diberikan, maka di sini dikatakan akan makin meningkat. Setiap kita memberi, Tuhan Yesus akan mengisi lagi dan akan makin meningkat. Jiwa yang mengandalkan kerahimanku adalah jiwa yang paling beruntung, sebab aku sendiri akan menjaganya. Yesus kasih lagi ke kita satu konfirmasi, jiwa yang mengandalkan kerahimanku. Kalau Bapak Ibu mengandalkan kerahiman Tuhan, maka Yesus katakan jiwa-jiwa tersebut adalah jiwa yang paling beruntung, karena aku sendiri akan menjaga mereka. Yesus sendiri yang menjaga kita semua, bukan yang lain. Yesus sendiri yang menjaga kita semua. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu besok kita persembahkan jiwa-jiwa yang menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan secara khusus, tapi kita juga persembahkan jiwa-jiwa kita, kehidupan kita, keberadaan kita. Kita juga mau menjadi manusia yang menuju ke arah kesempurnaan. Kita juga mau menjadi jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus yang sendiri langsung jaga, ya, jiwa-jiwa yang dijaga langsung oleh Yesus. Dan di akhir novena ke-7, saya akan tambah dengan satu lagu. Lagu itu bercerita tentang bagaimana Faustina meminta kepada Tuhan untuk supaya dia bisa berbelas kasih. Punya pikiran, punya mata, punya mulut, punya tangan, punya kaki, punya hati yang berbelas kasih. Touch my heart with your mercy. Itu diambil dari diary nomor 163. Itu aja pengantar untuk novena hari ke-7. Agak panjang karena saya ingin kita semua benar-benar bisa menjadi devosan kerahiman ilahi seperti yang Yesus harapkan. Ada jaminan kita tidak akan masuk ke dalam neraka dan Yesus akan menjaga kita langsung. Terima kasih.
Salam kerahiman.